Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kita kesempatan dan keluangan hingga kita bisa belajar bersama hari ini melalui media ini. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para ulama, serta para ilmuwan terdahulu yang telah membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus fundamental dalam ilmu gizi, yaitu metabolisme protein. Kita akan memahami bagaimana tubuh mencerna, menyerap, dan memanfaatkan protein untuk membangun serta memperbaiki jaringan tubuh. Topik ini penting dan strategis bagi kalian sebagai calon ahli gizi, karena pemahaman yang mendalam tentang metabolisme protein akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan gizi, dalam merancang intervensi nutrisi, dan memahami berbagai kondisi klinis yang berkaitan dengan kekurangan maupun kelebihan protein. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasan tentang metabolisme protein. Kalau kita ingat, kalau kalian juga ingat, protein sering disebut sebagai fondasi kehidupan. Karena disinilah terbentuk struktur sel, enzim, hormon, bahkan sistem imun di tubuh kita. Jadi saat kita memahami bagaimana tubuh mencerna, menyerap, dan memetabolisme protein, sebenarnya kita sedang belajar bagaimana tubuh menjaga dirinya agar tetap hidup dan berfungsi optimal. Topik ini strategis bagi kalian sebagai calon ahli gizi, karena nanti dalam praktek profesionalnya, kalian akan berhadapan langsung dengan kasus-kasus gizi yang sangat dipengaruhi oleh metabolisme protein. Mulai dari malnutrisi, gangguan fungsi hati, hingga kebutuhan gizi khusus pasien. Jadi, mari kita buka pikiran dan semangat kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan tentang metabolisme protein. Sebelum kita mulai lebih jauh membahas metabolisme protein, mari kita lihat dulu tujuan kita hari ini. Setidaknya ada 4 hal utama yang akan kita pelajari. Pertama, struktur asam amino. Di sini kita akan mengenal bagaimana bentuk dasar asam amino dan bagaimana mereka diklasifikasikan. Ini penting karena semua protein di tubuh kita itu tersusun dari asam amino. Kedua, ikatan peptida. Kita akan memahami bagaimana asam amino saling berhubung, membentuk rantai panjang, yang akhirnya menjadi protein. Ibaratnya ini seperti kita memahami bagaimana batu bata disusun menjadi sebuah dinding. Ketiga, pencernaan dan penyerapan protein. Kita akan bahas bagaimana tubuh memecah protein dan dari makanan, lalu menyerapnya agar bisa digunakan untuk fungsi tubuh. Dan yang terakhir, peran metabolisme protein. Kita akan kaitkan semua proses tadi dengan fungsi nyata dalam tubuh, seperti pembentukan enzim, hormon, dan jaringan otot. Jadi lewat pertemuan ini saya harap kalian tidak hanya tahu apa itu protein, tapi juga bisa paham bagaimana tubuh benar-benar memanfaatkannya untuk menjaga kehidupan kita sebagai manusia.
Sebelum kita masuk ke proses metabolisme, mari kita pahamin dulu apa sih itu protein. Secara ilmiah, protein itu adalah makromolekul kompleks yang tersusun dari rantai panjang asam amino. Jadi kalau kita ibaratkan, asam amino itu seperti huruf-huruf dalam abjad, dan protein itu adalah kata atau kalimatnya. Setiap kombinasi huruf atau asam amino tersebut bisa menghasilkan makna yang berbeda. Begitu juga dengan kombinasi asam amino yang menghasilkan jenis protein dengan fungsi yang berbeda-beda di tubuh. Sekarang mari kita bayangkan tubuh kita ini kayak seperti kota besar, di mana di situ protein berperan sebagai bahan bangunan dan struktur kotanya, membentuk dinding sel, otot, kulit, dan jaringan tubuh lainnya. Ada juga yang bertugas sebagai pekerja dan pengatur lalu lintas, yaitu enzim dan hormon, yang mengatur agar semua proses kimia dalam tubuh berjalan teratur dan efisien. Lalu ada protein nih, yang bertindak sebagai pasukan keamanan kota, yaitu antibodi. Tugasnya melindungi tubuh dari serangan zat asing dan mikroorganisme. Jadi setiap protein punya struktur spesifik yang menentukan fungsinya sendiri. Struktur ini ditentukan oleh urutan asam amino, di mana tiap asam amino memiliki 3 komponen penting. Itu gugus amino, NH2, kemudian gugus karboksil atau COOH, CO2H, dan rantai samping atau yang disimbolkan R. Yang semua ini membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Rantai R inilah yang menentukan sifat kimia tiap asam amino. Apakah dia sifatnya polar, non-polar, asam, atau basa. Dan pada akhirnya mempengaruhi bagaimana protein melipat dirinya sendiri dan bekerja dalam tubuh. Jadi dari analogi ini kita bisa lihat bahwa protein bukan hanya zat gizi, tapi dia juga pekerja dan pelindung utama tubuh kita. Dia arsitek tubuh kita. Memahami bagaimana struktur kecil seperti asam amino bisa membentuk sistem kehidupan yang kompleks adalah langkah awal untuk memahami metabolisme protein secara utuh. Nah, setelah kita tahu bahwa protein itu tersusun dari asam amino, mari kita bahas lebih dalam. Apa aja sih jenis asam amino itu dan bagaimana mereka diklasifikasikan? Kalau tadi saya ibaratkan asam amino sebagai huruf-huruf pembentuk kata, maka kita akan mengenali karakter tiap hurufnya. Huruf kan ada yang ringan, ada yang berat, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang bergaul dengan air, ada yang justru menghindar dari air. Nah, dalam proses biokimia, perbedaan ini ditentukan oleh rantai samping atau gugus R dari masing-masing asam amino. Kalau kita bagi berdasarkan rantai samping atau R, maka asam amino ini kita bisa bagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, non-polar atau hidrofobik. Ini kayak orang yang tidak suka keramaian. Mereka lebih suka atau lebih nyaman bersembunyi di bagian dalam struktur protein jauh dari air. Contohnya asam amino yang seperti ini yaitu leucin dan valin. Ya. Kemudian yang kedua ada polar. Ini kebalikannya, mereka malah suka air dan cenderung berada di permukaan protein. Ada yang netral atau tanpa muatan,
ada yang bermuatan positif atau basa, dan ada yang bermuatan negatif atau asam. Nah, kelompok polar inilah yang berperan besar dalam membentuk ikatan dan interaksi antar protein atau dengan molekul lain. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan kebutuhan fisiologis, kita bisa bedakan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh untuk membuatnya. Yang pertama, asam amino esensial. Maksudnya, asam amino ini harus kita dapat dari makanan, karena tubuh kita tidak bisa mensintesisnya sendiri. Jadi kalau asam amino ini tidak masuk ke tubuh kita, mungkin karena yang bersangkutan sedang diet atau menjaga makanan-makanan tertentu, maka proses pembentukan protein bisa terganggu. Selain itu ada asam amino non-esensial yang bisa dibuat sendiri oleh tubuh. Jadi nggak wajib itu harus dari makanan. Dan ada juga asam amino semi-esensial, yaitu asam amino yang biasanya bisa disintesis tubuh tapi dalam kondisi tertentu. Misalkan dalam saat pertumbuhan atau dalam kondisi sakit. Jadi, tapi tubuh juga perlu tambahan bantuan dari zat makanan, dari asupan makanan dari luar. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nggak semua asam amino itu sama. Setiap jenis punya peran, punya sifat, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami klasifikasi ini, penting agar kita tahu bagaimana tubuh menyeimbangkan asupan protein dan bagaimana reaksi metabolisme bisa berjalan dengan optimal. Setelah kita mengenal asam amino sebagai penyusun dasar dari protein, sekarang mari kita pahami bagaimana asam amino ini tersusun membentuk struktur yang lebih kompleks. Jadi bayangin aja kalau kita lagi membangun sebuah rumah gitu ya. Asam amino ini batu batanya. Sementara struktur protein adalah bentuk bangunannya dari fondasi sampai bangunan utuh. Nah, struktur primer adalah urutan linear asam amino yang diikat kuat dalam ikatan peptida. Ini seperti daftar bahan dasar yang disusun berurutan. Siapa berada di posisi di mana, itu akan menentukan sifat keseluruhan protein. Kemudian rantai urutan ini mulai melipat membentuk pola tertentu. Ini yang namanya struktur sekunder. Pada tahap ini, protein bisa membentuk gulungan seperti spiral atau kita sebut alpha helix, atau lipatan seperti pita berlipat atau beta sheet. Nah, lipatan ini kemudian distabilkan oleh ikatan hidrogen yang halus tapi penting. Selanjutnya, protein melipat lebih kompleks membentuk struktur 3 dimensi. Ini yang kita sebut sebagai struktur tersier. Disinilah karakter kimiawi setiap asam amino berperan. Yang suka air atau hidrofilik, atau yang menghindari air hidrofobik, saling menyesuaikan posisi. Jadi terbentuklah ikatan-ikatan lain seperti disulfida dan ionik yang menjaga bentuk keseluruhannya tetap stabil. Nah, terakhir, beberapa rantai protein bisa bergabung membentuk satu kesatuan fungsional yang lebih besar, disebut struktur kuartener. Nah, ibarat tim kerja,
Setiap rantai polipeptida ini punya peran tersendiri, dan hanya dengan bekerja sama mereka bisa menjalankan fungsi biologisnya secara utuh, seperti hemoglobin yang membawa oksigen dalam darah. Nah, dengan memahami tingkatan struktur ini, kita sama-sama bisa lihat bahwa betapa menakjubkannya cara tubuh membangun kehidupan dari satuan yang terkecil, yang sederhana, menjadi bentuk molekul yang sangat terorganisir dan fungsional. Sebelum rantai panjang protein terbentuk, ada satu ikatan penting yang menjadi jembatan antara asam amino, yaitu ikatan peptida. Jadi bayangkan coba, dua asam amino ini seperti dua tangan yang saling berjabat tangan erat, yang membentuk hubungan yang kokoh. Jabat tangan ini terjadi melalui reaksi kondensasi, di mana satu asam amino melepaskan gugus karboksilnya dan yang lain melepaskan gugus aminanya. Dalam proses itu terbentuk ikatan baru sambil melepaskan satu molekul air sebagai jejak dari pertemuan mereka. Ikatan peptida ini bukan sekedar sambungan biasa ya. Secara kimia ia sangat kuat dan stabil. Ia punya bentuk planar atau datar yang membuat rantai tidak mudah berputar. Kekakuan ini justru penting karena menjaga urutan dan bentuk dasar dari rantai asam amino itu sendiri agar tidak mudah berubah-ubah. Dari sini kemudian terbentuk struktur yang lebih kompleks, dasar dari semua bentuk protein yang kita kenal di tubuh. Nah, dengan memahami ikatan peptida ini, kita seakan-akan melihat pondasi kimiawi yang bisa membuat setiap protein bisa berdiri tegak, bisa berfungsi, dan berperan penting dalam seluruh proses kehidupan manusia. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan berprotein, bayangkan tubuh kita seperti sebuah telur, pengolahan bahan ikan baku atau tahu. Setiap kali kita makan makanan berprotein, tidak bisa langsung memanfaatkannya dalam bentuk utuh atau ikan. Protein ini harus diurai dulu. Kita memulai proses panjang jadi bagian terkecilnya, yaitu untuk mengubah bahan mentah menjadi komponen kecil yang bisa dipakai untuk membangun tubuh, yaitu asam amino. Nah, proses ini berlangsung secara bertahap di sistem saluran pencernaan. Nah, di sini lambung berperan penting, ya, karena lambung berperan sebagai ruang pelunakan awal dalam kerjasama yang baik antara asam dan enzim atau HCl bekerja seperti zat pelarut kuat yang membuka lipatan kompleks protein di lambung, atau yang dikatakan sebagai proses suasana asam dari membuat struktur tiga dimensinya menjadi lebih sederhana. Setelah itu enzim pepsin mulai bekerja layaknya gunting molekuler, memotong rantai panjang protein menjadi potongan denaturasi yang lebih pendek, sehingga ikatan-ikatan dalam molekulnya, tapi ini penting, jadi lebih mudah dijangkau, siap diproses lebih lanjut. Terus ada di dalam lambung itu enzim pepsin usus halus. Yang enzim pepsin begitu hasil olahan dari lambung ini masuk ke usus halus, protein yang masuk tadi, tubuh jadi kita potongan kecil kerja berikutnya yang disebut yang polipeptida, itu tripsin, kimotripsin, dan perjalanannya berlanjut ke usus halus, di mana ini enzim, terdapat enzim dari pankreas seperti pisau-pisau, ya, kayak tripsin, kimotripsin, dan ada di jalur produksi yang memotong polipeptida dengan sangat spesifik di titik yang tugasnya melanjutkan pemecahan molekul tersebut. Akibatnya protein dipecah menjadi unit-unit asam amino bebas, asam amino, dipeptida, dan tripeptida. Jadi asam amino bebas jadi dipeptida, tahap dan akhirnya bisa diibaratkan kayak
Ini pintu bentuk paling sortir sederhana otomatis di akhir jalur yang produksi, akhirnya dapat diserap ke dalam di aliran mana darah hasil olahan yang sudah dan cukup kecil dimanfaatkan untuk itu membangun diserap jaringan oleh tubuh, sel usus enzim dan maupun dikirim hormon. ke aliran darah. Dengan kata lain, proses Dari sini pencernaan asam protein adalah amino akan perjalanan didistribusikan, perubahan disalurkan atau ke seluruh tubuh transformasi dari untuk molekul yang membangun besar otot, jadi unit-unit enzim, kecil yang hormon, jadi dan bahan jaringan baku baru. kehidupan itu sendiri. Nah, secara ilmiah, proses ini merupakan rangkaian reaksi hidrolisis enzimatik yang terjadi bertahap dan terkoordinasi. Denaturasi oleh asam klorida membuka struktur protein, pepsin memecahnya di lambung, sedangkan enzim pankreas melanjutkan hidrolisis di usus halus hingga menghasilkan bentuk paling sederhana yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, bagi kalian mahasiswa gizi, memahami proses ini sangat penting. Karena disinilah awal kita memahami bagaimana makanan berubah menjadi zat penyusun kehidupan. Tanpa memahami jalur produksi ini, sulit untuk menjelaskan bagaimana kekurangan enzim atau gangguan pencernaan bisa berdampak pada status gizi dan metabolisme tubuh manusia. Bayangkan hati kita itu seperti pabrik besar yang menerima kiriman bahan baku asam amino dari usus. Nah, setelah sampai di pabrik, ada 3 kemungkinan nasib si asam amino ini. Yang pertama, asam amino masuk ke pabrik atau melalui proses kita sebut metabolisme hati. Seperti bahan baku yang baru datang ke gudang, belum tentu langsung digunakan. Harus dicek dulu apakah akan dipakai untuk membangun produk baru, dibuang atau diubah jadi energi. Yang kedua, katabolisme atau deaminasi dan transaminasi. Ini proses memisahkan bagian yang berguna dan yang tidak dari bahan baku yang masuk ke hati tersebut. Gugus nitrogen, bagian yang biasanya menjadi racun, kalau berlebih akan dilepaskan. Proses ini disebut deaminasi atau transaminasi. Nah, proses berikutnya adalah sintesis protein tubuh. Bagian yang berguna dari asam amino digunakan untuk membangun atau memperbaiki jaringan tubuh. Seperti pabrik yang memproduksi barang baru dari bahan mentahnya. Itu perumpamaannya. Kemudian terjadi siklus urea dan energi. Bagian nitrogen yang dilepaskan tidak dibuang sembarangan. Tubuh kita punya sistem limbah khusus. Ya, nitrogen yang berlebihan tadi akan diubah menjadi urea atau zat buangan yang aman. Lalu dikirim keluar lewat urin. Ya, air kencing. Sementara bagian karbon dari asam amino bisa diubah jadi energi atau ATP atau glukosa bila tubuh memerlukan bahan bakar tambahan. Jadi organ hati ini di dalam tubuh manusia ini seperti smart factory, ya, pabrik pintar yang tak pernah menyanyiakan bahan baku atau asam amino yang masuk ke dalamnya. Si hati ini bisa mendaur ulang, memproduksi dan membuang limbah dengan aman sehingga tubuh tetap seimbang dan berfungsi optimal.
Mari kita simpulkan. Dari materi kali ini kita tahu bahwasannya protein tersusun dari asam amino yang dicerna di lambung dan usus halus, lalu diserap menuju hati. Di hati, asam amino tidak disimpan seperti lemak atau karbohidrat, tapi langsung digunakan untuk membangun jaringan, menghasilkan energi, atau dibuang kelebihan nitrogennya lewat siklus urea. Keseimbangan antara pembentukan dan pemecahan protein inilah yang menjaga kehidupan. Jadi setiap kali kita makan protein, tubuh sedang berupaya menyeimbangkan dua hal, memelihara dan memperbaharui kehidupan. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu pembahasan kita hari ini. Dari pemaparan materi ini, semoga bisa dipahami bahwasanya ketika kita memahami pencernaan protein, kita belajar bahwa tubuh kita ini bukan sekedar mesin makan, tapi sistem biologis yang sangat teratur dan cerdas. Setiap enzim, setiap asam, dan setiap proses yang terjadi di lambung maupun usus punya peran yang saling terhubung, sesuai tim kerja atau seperti tim kerja dalam pabrik kehidupan. Protein yang awalnya kita peroleh dari makanan, ternyata tidak langsung menjadi bagian dari tubuh kita. Ia harus melewati proses panjang, dipotong, disederhanakan, lalu disusun kembali menjadi komponen baru yang berguna bagi fungsi tubuh. Dari sini kita bisa melihat keagungan sistem metabolisme yang Allah ciptakan. Begitu rincinya dan begitu efisiennya. Sebagai calon ahli gizi, pemahaman ini penting dan strategis. Karena kelak ketika kalian memberikan edukasi gizi atau menyusun intervensi nutrisi, kalian tidak hanya bicara tentang makanan, tapi juga tentang bagaimana tubuh benar-benar memproses dan memanfaatkannya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan melanjutkan topik ini, topik metabolisme protein ini, di tingkat sel dan hati, tempat di mana asam amino diolah lebih lanjut melalui proses transaminasi, deaminasi, dan siklus urea. Jadi pastikan kalian sudah setidaknya memahami konsep dasar pencernaan hari ini, karena ini fondasi untuk memahami kehidupan biokimia protein selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.